Ini kami hadir di tempat ini untuk bertemu dengan Pak Wali Kota dalam rangka memberikan pemberitahuan dan informasi dan berkas terkait dengan permohonan kami dalam rangka pembangunan rumah ibadah, yaitu Gereja HKBP Maranatha Cilegon. Hari ini sudah kami serahkan di kantor ini, seperti itu. Nah, secara khusus soal tentang Gereja HKBP Maranatha Cilegon, tahun ini sudah genap berusia 25 tahun. Tepatnya itu 24 April 1997. Jumlah warga jemaat kita per Desember kemarin 3.903 jiwa. 3.900 jiwa. Dan perlu diketahui, jemaat yang sebanyak itu sampai saat ini masih beribadah ke HKBP Serang. Dan itu yang perlu kami sampaikan, dan ini menjadi alasan utama berdirinya pembangunan gereja di Cilegon, di mana ibadah HKBP di Serang itu per saat ini dipakai 9 kali ibadah. 9 shift, mulai dari jam 6 pagi sampai jam 19 malam, seperti itu. Jadi kita dibagi slotnya itu, Maranatha itu Cilegon itu dapat jam 8 pagi. Nah, jarak tempuh dari Cilegon yang paling ujung itu di Salira, Anyer, kita tahu 50-an kilometer. Betapa susahnya, sulitnya akomodasi, transportasi, biaya yang harus dikeluarkan oleh jemaat kita yang notabene belum semua memiliki kendaraan seperti itu. Nah, jadi dan persoalan yang lebih serius sebenarnya, ini yang perlu saya sampaikan juga kepada pemerintah, kepada Pak Wali Kota, para pengampu pemerintahan di kota ini, dan juga mungkin kepada saudara-saudara saya yang saya hormati, bapak-bapak, para alim ulama, para kiai, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Persoalan yang sangat serius bagi kami, ketika tidak adanya rumah ibadah ini, maka pembinaan iman, pembinaan rohani, mental spiritualitas tentu tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Kita tahu peribadahan itu sesuai dengan iman percaya kita adalah tempat sentral strategis untuk mencetak anak-anak bangsa yang beriman sesuai dengan agamanya. Dan tentunya juga HKBP sebagai gereja hadir di sana mendidik warga jemaat itu menjadi warga negara yang baik juga. Nah, artinya dari hati yang paling dalam kami ingin menyampaikan, saya selaku pendeta HKBP di Cilegon ini menyampaikan bahwa kami sangat membutuhkan rumah ibadah ini. Kami sangat membutuhkan berdirinya gereja ini sesuai dengan kondisi yang telah saya sampaikan di atas. Nah, seturut dengan itu kami mengajukan pendirian gereja ini, dan kami tahu, kami mengerti hukum dan taat hukum. Bagaimana proses pembangunan ini seturut dengan regulasi yang ada, yaitu SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006. Kami telah mengangkat panitia sebagaimana ada bapak-bapak yang ada di sini. Karenanya hal-hal teknis dan semua proses pengajuan persyaratan telah kami sampaikan kepada panitia. Jadi demikian Bapak yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Saya J. Manulang sebagai anggota panitia pembangunan rumah ibadah HKBP Maranatha Cilegon. Agar semua masyarakat dan pemerintah mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya, kami panitia di sini perlu memberikan suatu penjelasan dengan sebaik-baiknya tentang apa yang sudah kami lakukan di dalam memohon izin kepada masyarakat.
Yang pertama, kami mewakili HKBP ini melalui Panitia Pembangunan Rumah Ibadah HKBP Maranatha Cilegon. Kami dapat sampaikan terkait rencana pembangunan HKBP Maranatha Cilegon yang berlokasi di lingkungan Cikuasa, Kelurahan Grem, Kecamatan Grogol. Sampai saat ini masih dalam tahap proses kelengkapan dokumen pengurusan perizinan sesuai dengan SKB 2 Menteri yang disampaikan Pak Pendeta tadi. Tahapan-tahapan yang sudah kami lakukan, yang pertama, 112 jemaat sudah divalidasi dari total jemaat 3.903 jiwa atau 856 KK yang tersebar di 8 kecamatan Kota Cilegon. Yang kedua, dukungan dari 70 warga yang berada di lingkungan Kelurahan Grem telah diajukan permohonan validasi domisili sejak tanggal 21 April 2022 kepada Lurah Grem Bapak Rahmadi. Namun Lurah tidak berkenan memberikan validasi pengesahan 70 pendukung warga dengan alasan yang belum jelas. Kemudian sebelum kami lanjutkan, kami perlu sampaikan bagaimana kami cara mendapatkan dukungan dari masyarakat. Yang pertama, kami terlebih dahulu memberikan sosialisasi. Kemudian kami memberikan surat permohonan kepada masing-masing masyarakat. Nah, buat permohonan masing-masing masyarakat seperti bentuknya nanti bisa kami sampaikan. Kemudian setelah kami memberikan permohonan kepada masyarakat, dibaca dengan seksama, ya, isinya untuk mendirikan rumah ibadah. Kalau ada mungkin yang beredar di luar, ya, ada yang beredar di luar untuk membangun gedung serbaguna, itu perlu dipertanyakan. Tapi yang jelas di dalam surat permohonan kami kepada masing-masing masyarakat adalah bentuknya untuk mendirikan rumah ibadah. Setelah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, maka kami meminta KTP, fotokopi KTP, kemudian fotokopi KK, ya. Dan setelah itu lengkap, baru kami yang bersangkutan memberikan tanda tangan di atas meterai seperti ini. Ya. Seperti ini. Penting untuk kami informasikan kepada seluruh masyarakat Cilegon perihal kepemilikan tanah HKBP yang rencananya akan dibangun rumah ibadah adalah hasil dari tukar menukar tanah antara HKBP dengan PT Nusaraya Putra Mandiri pada tanggal 8 Oktober 2004. Dan melalui keputusan Wali Kota Cilegon, salah satu syarat dari kesepakatan yaitu bahwa di atas tanah tersebut dapat dibangun tempat ibadah. Kenapa di Grem itu kita adakan? Saya mengikuti, ya, kebetulan saya juga bagian daripada umat Kristen dan saya anggota FKUB di Kota Cilegon. SK Wali Kota atau surat perintah Wali Kota itu tahun 2004 bahwa adakan tukar guling dengan PT Nusaraya. Dulu tanah itu di Statomer Grem, ya, Statomer. Nah, tanah itu disuruh untuk tukar guling dengan PT Nusaraya. Nah, kita adakan tukar guling tahun 2004 dengan catatan ada kesepakatan bahwa tanah tersebut bisa dipakai untuk tempat beribadah. Dan sertifikat tanah tersebut pun ada kita pegang, itu atas nama HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. Nah, jadi nanti ini saya berikan satu buat bapak-bapak supaya ada dokumentasi dipegang, ya, bahwa kita benar-benar serius, bukan mengada-ada, dan tanah tersebut memang diperuntukkan untuk tempat ibadah. Nah, demikianlah sedikit penjelasan tambahan, ya, supaya masyarakat tidak salah persepsi. Kenapa di Grem? Kami juga tidak menginginkan di sana kalau memang bukan untuk tempat ibadah. Ya, tukar guling itu dari PT Nusaraya memang khusus tempat ibadah. Jadi supaya semua masyarakat mengetahui bahwa itu adalah tukar guling atas perintah Wali Kota Cilegon
dan kesepakatan dengan pemerintah Kota Cilegon diperuntukkan untuk tempat ibadah. Maka kita berani, HKBP berani membangun untuk tempat ibadah. Demikian tambahan untuk menguatkan apa yang dikatakan tadi oleh pimpinan Gereja HKBP Maranatha Kota Cilegon. Demikian tambahan dari kami. Sekian dan terima kasih.